Enak Pak kalau Rasul, kita anak suka rame ya. Kan banyak kasus-kasus seperti itu Rasul menjawabnya dengan enak. Karena ini tahu bukan penyimpangan tapi perbedaan. Ketika dua orang sahabat berjalan sedang musafir di gurun pasir, kemudian waktu zuhur tiba, maka dua orang ini pun akhirnya sholat. Tapi sayang tidak menemukan air. Akhirnya apa? Bertayamumlah berdua orang ini dalam perjalanan di gurun pasir. Akhirnya A menjadi imam, B menjadi makmum. Selesai salam, melanjutkan perjalanan. Terus karena belum selesai perjalanannya, terus jalan. Tiba-tiba menemukan air. Dan waktu zuhur masih ada. Asal belum waktunya. Akhirnya A dan B ini berbeda pendapat. Si A berwudu lagi, nemukan air, sholat lagi, sholat zuhur. Si B enggak, cukup dengan yang tadi, tayamum, walaupun nemu air, walaupun asar masih jauh waktunya. Akhirnya berdua mengklaim pendapatnya paling benar. Maka ngadu lagi ke Rasulullah masalah ini nih. Setelah ditanya, apa jawab Rasul? Engkau yang sholat lagi, wudhu lagi dengan air, maka engkau dapat 2 pahala. Adapun kamu yang tidak wudhu lagi, cukup dengan tayamum dan tidak sholat lagi, kamu mengikuti sunnahku. Kan enak Pak. Inilah yang namanya perbedaan pendapat, bukan penyimpangan pendapat. Memang kalau pikir seperti itu harus jeli kita memandangnya, memahaminya. Itu kisah-kisah ya yang sangat bijak. Baik, yang berikutnya adalah di dalam bulan Ramadan apa? Turunnya Al-Qur'an. Baik, dalam surat Al-Baqarah ayat 100 berapa? 85. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang pertama kali diturunkannya Al-Qur'an. Di situ dijelaskan fungsi Quran, hudal linas, petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda, memberikan penjelasan atas petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda antara hak dan batil. Ada juga ayat lain, sifat lima fis sudur, obat yang ada dalam hati manusia. Sebagai rahmat juga ada ayatnya. Tapi apa esensi Quran diturunkan Pak? Barangkali ada yang bisa jawab. Intisarinya. Kalau tadi kan sholat adalah apa? Saum takwa, sholat qiyamul lail agar menjadi maqamah mahmudah. Kalau Quran turun apa esensi yang sangat mendasar? Itu fungsinya tadi udah linas. Ini hadis. Rasul pernah bersabda. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim dari Abi Umamah. Rasul bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, safi'an li ashabihi, akan datang menjadi syafaat penolong bagi orang yang gemar membacanya. Ini esensinya Pak. Quran diturunkan ya. Kalau tadi obat, petunjuk, itu fungsi Quran Pak. Nah, ini beda. Jadi syafaat penolong itu baru bacanya, apalagi mengajarkannya, mengamalkannya, membelanya, memperjuangkannya lebih. Nah itu nilainya lebih lagi. Nah ini esensi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan. Sebaliknya kalau kita jauh dari Al-Quran, maka yang kita dapatkan dari Allah itu ada 3 poin yang sering saya katakan. Wa may ya'su an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Surat
Az-Zukhruf ayat 36, barang siapa yang jauh dari Al-Quran maka Allah akan adakan baginya setan-setan yang menyesatkan, dan setan itu akan menjadi teman hidupnya, kroniknya. Nah itu surat 43 Az-Zukhruf ayat 36. Ada lagi surat Toha ayat 124, waman a'rado an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang jauh dari Al-Quran, berpaling, maka akan kami adakan baginya kehidupan yang sempit, dan pada hari kiamat akan kami himpun dalam kondisi buta mata hatinya. Ada surat Toha ayat 100 tuh. Man a'rado anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizro. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka pada hari kiamat ia akan menghimpun dosa yang sangat besar. Nah ini ya, makanya disitulah hakikat Allah menurunkan Al-Quran sebagai syafaat penolong bagi orang yang membacanya, mengamalkannya. Coba ingat gak Pak, apa sedihnya Rasulullah dalam berdakwah selama 23 tahun apa Pak? Apa sedihnya? Sedihnya itu ketika umat Islam menjauhkan Al-Quran. Hanya itu yang saya tahu. Ratapan Rasul, sedihnya Rasul, ya, itu hanya satu dalam dakwah beliau selama 2-3 tahun kurang lebih, dan selama beliau hidup selama 63 tahun hanya satu sedihnya, ketika umat Islam menjauhkan kitab suci Al-Quran. Surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadal Qur'ana mahjuran. Ya Allah ya Rabbku, sesungguhnya umatku telah menjauhkan Al-Quran. Nah ini ya. Nah sekarang sebagai syafaat artinya penolong. Kalau kita bicara syafaat Pak, kita bisa lihat surat Yunus ayat 3. Yunus surat ke-10 ayat ke-3. Hakikat syafaat. Nah itu. Di sini ada kalimat ya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, selama 6 masa. Sumastawa al ars, kemudian ia bersemayam di atas ars. Yudabbirul amro, untuk mengatur segala urusan. Ma min syafi'in. Nah ini, ma min syafi'in illa min ba'di idnihi. Jadi hakikatnya tidak ada syafaat, hakikatnya tidak ada penolong kecuali bila Allah sudah memberikan izin kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak, yang memberikan syafaat adalah hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang punya Rasul Nabi kita hanya sebagai apa? Diberikan mandat saja oleh Allah. Ini ayatnya, Yunus ayat 3 ini. Makanya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35 ini termasuk syafaat itu sebetulnya orang yang baca Al-Quran akan dapat syafaat, orang yang beramal soleh akan dapat syafaat. Ya, ini wasilah di sini Pak, surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, carilah jalan, ya, jalan menuju wasilah. Nah, untuk apa? Ya untuk beramal soleh, untuk baca Al-Quran dan sebagainya. Ini wasilah ini kepada yang hidup, ya, amal soleh di sini, bukan yang mati, salah. Wajahidu fisabilihi. Nah ini, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Dicari wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini ayat ini Pak, kalau kita lihat hadisnya ada di Riyadhus Shalihin, ketika 3 orang pemuda yang terjebak dalam kegelapan malam, ya, karena hujan besar, dia berteduh masuk dalam satu pintu, ya, kayak goa gitu Pak. Rupanya itu batu jatuh menutupi goa tersebut, ya kan? Mana besar hujannya, mana petir, nggak bisa keluar karena besarnya batu tersebut.
Bertiga juga akan mampu dia untuk mengeluarkan batu itu yang menutup pintu gua itu. Nah, rupanya 3 orang ini punya wasilah amal soleh. Maka berdoalah yang pertama, ya Allah, ya kan? Dulu saya gitu kan, pernah senang sama wanita cantik, ya kan? Tapi aku ingat Engkau ya Allah, sehingga aku nggak berani berzina gitu kan. Kalau memang itu sebagai wasilah amal solehku kepada Engkau ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Batu itu kebuka Pak, set, tapi belum bisa keluar. Dibantu yang nomor 2, ya Allah, saya punya orang tua udah tua. Saya selama ini sama orang tua, ibu saya taat, nurut, keperluannya saya pokoknya saya penuhi. Kalau emang sebagai wasilah saya amal soleh saya kepada Engkau ya Allah, tolong buka pintu batu ini yang menutupi gua. Kebuka, tapi belum bisa keluar. Baru pemungkas yang satu lagi, ya Allah, saya punya karyawan, ya kan? Selama kerja nggak saya gaji, tapi uang gajinya saya manfaatkan, saya budidayakan. Kemudian setelah itu ketemu, saya kasih uang itu kepada yang berhak, karyawan saya waktu itu. Kalau ini sebagai wasilah amal soleh saya, maka tolong ya Allah buka pintu batu yang menutupi gua ini. Maka kebuka semua Pak. Baru 3 keluar. Nih ayat ini menggambarkan surat Al-Maidah ayat 35. Carilah jalan wasilah. Gitu. Untuk meraih, ya kan? Ridho Allah. Yang salah orang sekarang Pak, wasilah itu kepada orang yang mati, itu haram, syirik, musyrik. Enggak boleh. Walaupun Rasulullah yang nggak boleh minta kan, ya karena budu wa ya nasta'in, hanya kepada Allah kita meminta dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Cuman kita disuruh bersalawat. Kita disuruh bersalawat amalan malam Jumat. Ketika sebut nama Rasul kita bersalawat. Kemudian kita ikuti pola cara berislam dan berjamaah beliau. Begitu loh. Itu yang bukan minta, mengikuti uswatun hasanah beliau cara berislam dan berjamaah. Di samping baca salawat. Yang penting itu Pak, cara bagaimana Rasul cara berislam dan berjamaah, membangun struktur masyarakat itu berjamaah. Kan sering saya katakan, ya maaf, Rasul yang dibangun itu pertama dia adalah politiknya non kooperatif, nggak kerjasama dengan lembaga tauhid, ya. Kemudian kajiannya udkhulu fisilmi kafah, semua dikaji dalam aspek kehidupan. Ini jamaah yang Rasul bangun, ya kan? Kemudian apalagi pola perjuangannya iman, hijrah dan jihad, tidak kooperatif, parlemen. Ini kalau pengen tahu kita bahas cara Rasul membangun struktur jamaah al-haq, ya. Kemudian apa? Menggentarkan musuh-musuh Allah. Surat 8 ayat 60 itu kan menggentarkan musuh-musuh Allah. Itu jamaah yang Rasul bangun seperti itu, sepak terjangnya. Apalagi ya yang ujung-ujungnya membangun daulah Islamiyah, negara Islam di Madinah Al-Munawwarah. Kalau nggak kayak begitu Pak, bukan jamaah al-haq gitu. Gitu. Makanya kita harus memahami, jadi cinta Rasul bukan hanya sebatas baca salawat, tapi bagaimana mengikuti cara Rasul berislam dan berjamaah. Nah, itu yang penting, esensinya. Ya. Jadi tadi apa yang ketiga tadi Pak ya? Jadi syafaat Quran. Baik, yang keempat adalah itikaf. Ayat itikaf hanya ada satu di Quran yang saya tahu, Al-Baqarah 187. Ya, 187. Dalam ayat ini dikatakan yang namanya itikaf berdiam diri, bukan di rumah tapi di masjid. Nah ini. Di sini ada kalimat wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, jangan kamu sentuh, dekati istri kamu kalau kamu niat mau itikaf di masjid. Makanya biar tidak terganggu, tergoda, maka di masjid.
jangan di rumah. Kalau di rumah bukan itikaf, apa? Ngekep ya, ngekep, nanti akhirnya apa? Batal itikafnya. Itikaf itu Pak sebetulnya adalah berdiam diri di masjid dengan rangkaian fikir, zikir, dan syukur. Dengan rangkaian ya berdoa, kemudian zikir, tafakur, introspeksi, muhasabah. Inilah hakikat yang disebut dengan hablum minallah, garis vertikal. Nah itu. Dan kalau kaitannya dengan bulan Ramadan 10 terakhir ke sana, berarti orang tersebut sedang apa? Menunggu datangnya malam Lailatul Qadar. Itu ke sana arahnya. Gitu. Makanya kita lihat itikaf yang Rasulullah lakukan pertama ketika di Gua Hira, ketika turun wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu sebetulnya itikaf pertama Rasulullah di Gua Hira ketika mengasingkan diri daripada umatnya yang jahiliyah. Dia muhasabah kepada Allah, mengenal ma'rifatullah dengan turunnya surat tadi Al-Alaq Iqra tadi. Nah, situlah Rasulullah oleh Allah betul-betul apa? Mendapatkan hidayah petunjuk untuk menghadapi umatnya yang super jahiliyah. Kerasnya kehidupan orang-orang Mekah kan seperti itu Pak, alamnya belum ininya ya. Nah ini itu esensi itikaf untuk muhasabah, rangkaian zikir, fikir, dan syukur. Inilah yang dikatakan ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil fil laili wan nahari la ayatil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang terdapat ayat-ayat Allah bagi orang-orang ulul albab. Siapa mereka itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Dia orang ulul albab itu orang yang berpikir tentang penciptaan Allah itu. Pertama apa? Ingat Allah, posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Kemudian ingat kepada ciptaan Allah, fenomena alam ini. Kemudian dia bersyukur, yaitu dengan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, bahwa Allah menciptakan semua fenomena alam ini dengan substansi isinya enggak sia-sia. Inilah faktor apa orang-orang yang senantiasa perpaduan zikir, fikir, dan syukur. Syukur itu Pak bukan hanya sebatas bikin nasi tumpeng ya, tapi mampu nggak mengaplikasikan tadi Rabbana ma khalaqta hadza batilan tadi. Nah ini. Nah, itu yang keempat. Yang kelima tentang zakat. Nah zakat di sini sebetulnya kalau bahasa Al-Quran itu lebih banyak kalimat infak. Ya, infak menafkahkan harta di jalan Allah. Terbagi dua, wajib dan sunnah. Kalau yang sunnah adalah sodakoh, yang wajib adalah zakat. Zakat dibagi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal khusus bagi orang yang sudah nisab dan haulnya terpenuhi. Katakan punya 85 gram emas. Kemudian sudah tersimpan 1 tahun lamanya. Berarti ini wajib bayar zakat harta mal. Jadi jumlahnya emas berapa? Ulama sepakat jadi membulatkan 85 gram kurang lebih. Misalkan Pak Ali Akbar punya emas sebanyak 85 gram. Dan 85 gram ini sudah tersimpan selama 1 tahun. Nah, berarti sudah dijakatkan 2,5%. Adapun zakat fitrah ini Pak adalah wajib, fardu ain sebagaimana hukum sholat 5 waktu. Kalau jamaah PTDI ingat dulu tahun berapa Angku pernah ngomong. Saya ingat tuh Angku. Jadi yang namanya fardu ain itu adalah zakat fitrah. Dan zakat mal dan fitrah beda fungsinya Pak. Beda. Kalau lihat surat jangan salah kita lihat hadis dulu nih. Ini saya tadi habis ngopi di Chrome nih tentang dalilnya, yaitu
faridoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul telah mewajibkan zakatul fitrah, yaitu zakat fitrah. Amin syair, yaitu 1 sak kurma. Kemudian amin syair, 1 sak gandum. Berarti makanan pokok. Ala abdi wal hurin, atas hamba dan merdeka. Wazikri wal unsa, atas laki-laki dan perempuan. Wasogiri wal kabiri, atas yang besar dan yang kecil. Kecil mesti bayi lahir, Pak. Bayi lahir sudah harus bayar zakat kalau sudah lahir tuh, ya kan? Nah ini minal muslimin, dari semua orang-orang muslim. Jadi hukumnya fardu ain. Gimana solusinya? Aku pernah ngomong, katakan di daerah sekitar PTDI ini ada 1 RW, 10 RT, 1 kakak yang jumlahnya katakan 4 orang, anak 2, bapak 1, ibunya 1, anak 2, berarti 4 jiwa. Ketika mau zakat fitrah nggak punya beras, apalagi uang kan, maka RW, RT dan ketua DKM kerjasama untuk kontrol warganya, kasih uang, kemudian suruh beli beras dan tolong bayarkan zakat fitrah. Kepada siapa? Panitia, kata panitia Al-Istiqomah. Toh nanti si pulang tadi yang 1 keluarga itu, yang 4 jiwa, dia juga akan menjadi apa? Mustahik, akan diberikan juga bagian daripada zakat fitrah kepada mereka. Kalau nggak sampai zakat, dosa lah RT, RW dan ketua DKM. Ini fardu ain, Pak. Beda. Kenapa? Hubungannya, mari kita lihat. Surat 9, lihat. Surat 9, 103. Hud min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakihim biha. Ini ayatnya. Ternyata kata Allah, ambillah sebagian harta mereka untuk dijakatkan. Dengan zakat itu kamu apa? Tutohiruhum wa tuzakihim biha. Ada 2 Pak kalimat, Pak. Ada tutohiruhum wa tuzakihim. Untuk kalimat tutohiruhum, ya, yang pernah saya baca, saya pahami para ahli tafsir, itu untuk zakat mal, membersihkan harta. Harta kan nggak bisa dimakan, Pak. Ya, pokok harta ya. Kalimat tutohiruhum, membersihkan harta. Tapi kalau untuk zakat fitrah, karena yang kita makan adalah makanan pokok, apa kalimatnya? Waktu zakihim, mensucikan jiwa atau diri. Jadi beda dimensinya. Ini banyak dalil-dalilnya tentang hadis mendukung zakat fitrah ini. Jadi ya, mau kakir, mau miskin, kasar apa, mau gembel ya, sampai nggak punya uang. Kalau dia muslim, ya, muslimat, wajib bayar zakat fitrah, fardu ain, sebagaimana hukum sholat 5 waktu. Nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring. Seperti itu, sama hukumnya. Maka berilah modal. Ini jarang orang bahas seperti ini, ya, dianggapnya tetap bebas zakat, nggak perlu. Padahal kan kaitan dengan ini, Pak, jiwa. Makanya tadi kan saya bahas kalau khutbah Jumat, dakwah Nabi Muhammad dalam skala prioritas kan tadi ada apa? Islahul aqaid, perbaikan akidah, islahul uquli wal ifkar, perbaikan akal pikiran, islahun nisa, perbaikan wanita. Nah ini 4 dan 5 nih saling terkait. Islahul mali wal iktisadi, perbaikan harta dan ekonomi tadi, dan islahun nafs, perbaikan jiwa, diri. Nah ini esensi tentang zakat mal dan zakat fitrah. Ini wajib ya. Makanya Pak, sebagian besar nih yang mengerti ini, ada masjid yang tidak mau alias menolak kalau zakat fitrah pakai uang. Ada Pak. Beberapa masjid yang sudah berubah. Jadi tolong belikan dulu beras, baru
bayar kemari. Kecuali zakat mal, zakat harta. Karena kita nggak makan uang kan, kita nggak makan emas, kita nggak makan perak, kita makan beras dibikin nasi. Nah, itu. Makanya orang Salafi ya itu bersikeras harus makanan pokok. Kalau duit itu beda, itu untuk zakat mal. Ini coba nanti tanya lagi ya sama imam, sama angkum yang lain ya. Karena memang ini apakah perbedaan apa penyimpangan ini? Kalau ada zakat fitrah pakai mal pakai duit, ini penyimpangan apa perbedaan? Saya belum bisa jawab kalau lebih sawab. Akal kita begini, ya kan tuh orang yang kita mustahikkan dia kan nggak punya duit. Kalau kasih beras buat beli apa gasnya, lauknya gimana? Gitu. Ini katakan ini akal-akalan. Kan nanti kan si mustahik tadi kan dapat ini. Bagi juga nanti Indomie kasih uang juga. Bukan hanya beras aja. Nanti mustahik ini yang nanti dapat itu. Nah ini. Ya jadi kalau saya memang setelah saya menyadari kaji memang karena kaitan dengan jiwa Pak yang kita makan, maka makanan pokok sebetulnya. Gitu. Kalau alam bisawab. Ya. Tapi memang hadis begitu. Tadi segantang kurma dan segantang gandum bahasanya, bukan emas dan perak. Kalau emas dan perak tadi zakat mal. Tadi yang haulnya 1 tahun dan sudah menyimpan 83 gram emas. Jadi beda dimensi. Kalau itu kalimat tauhid, kalau ini waktu zakim biha jiwa. Jadi lebih kalimatnya waktu zakim itu yang lebih ke jiwa daripada tutohilum tadi mana harta gitu. Tadi At-Taubah 103. Di situ Pak tugasnya hut min awalihim Pak, itu tugas fil amr itu apa, pemerintahan Islam sebetulnya Pak, tugas negara Islam itu. Kalau sekarang kagak ya, sekarang sifatnya insidentil. Ada Ramadan bikin panitia amil. Rasul zaman dulu nggak begitu. Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya itu menteri apa ibaratnya, menteri keuangan Baitul Mal. Maka negara tuh dengan kekuatan. Makanya Abu Bakar ketika ada orang yang hanya mau sholat tapi nggak mau zakat di perang, itu buktinya sejarah telah membuktikan. Diperangi. Aku akan perangi orang-orang yang membedakan antara ibadah zakat dan sholat, kata Abu Bakar As-Siddiq. Makanya diperangi. Makanya tugas pemerintah negara Islam, Baitul Mal wa Ta'amil, menteri keuangan lah ibaratnya. Karena negara kita yang bukan negara Islam ya seperti itu. Ya. Baik, dan yang terakhir adalah apa? Idul Fitri. Aid adalah apa? Kembali Fitri berbuka. Berbuka kembali artinya buka puasa. Bukan kembali kepada fitrah. Ada lagi nanti ininya kaidah usul fikihnya ada itu. Jadi maknanya adalah kita di bulan Ramadan setelah selesai Idul Fitri kita buka makan, nggak boleh puasa, haram. Maka sunahnya ketika kita mau sholat Idul Fitri apa sunahnya? Makan dulu, beda dengan Idul Adha. Puasa, makan habis sholat. Kalau Idul Fitri enggak, makan dulu. Isilah perut lah, makan minum gitu atau makan kue apa kacang, baru ke tanah lapang sholat Idul Fitri. Jadi berbuka kembali, maka haram hukum nggak boleh saum tuh 1 Syawal. Tapi apa esensinya? Esensinya Idul Fitri ada di kalimat asarnya Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib yang pernah saya baca dalam dalilnya itu, hakikat orang Idul Fitri bukan banyaknya makanan, banyaknya minuman yang enak-enak, bukan juga barunya pakaian yang mahal-mahal, tapi esensinya, intisarinya orang Idul Fitri adalah yaitu mereka yang iman dan takwanya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka arti Syawal itu sendiri apa artinya? Peningkatan. Nah, itulah barangkali Bapak Haris yang bisa saya bahas tentang rangkuman ibadah di bulan Ramadan sampai Syawal ya. Sekarang sudah bulan Dzulqa'dah. Besok Dzulhijjah. Semoga bermanfaat. Jadi ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Jangan berbuat zalim di dalamnya. Yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Dzulqa'dah, yang ketiga bulan Dzulhijjah, yang keempat bulan
Muharram. Itu ada dalilnya di surat At-Taubah ayat 36. 12 bulan yang Allah hormati cuma 4 bulan. Kayak lagi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ramadan tidak termasuk. Tapi mengapa sering mengatakan bulan suci Ramadan? Mungkin maknanya bukan seperti 4 tadi. Kalau memang itu bulan yang Allah haramkan, Pak, nggak boleh perang. Karena kalimat ayatnya memang nggak boleh perang Rasulullah dalam bulan 4 tadi, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi mengapa perang paling banyak pada bulan Ramadan? Artinya bulan suci di sini mungkin diartikan, kalau saya punya filosofi gini, Pak, kita jangan mengotori bulan itu. Kan kita lagi puasa. Nah, barangkali itu kesana arahnya. Bukan berarti yang dihormati, kecuali 4 tadi. Jazakallahu khairan katsiran, semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Al-Fakir Arif Fadilah. Saya serahkan kepada pembicara Ustaz Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.